Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Igrina Widiati dengan NIM 24810101117. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Andalusia, cahaya Islam yang mencerahkan dunia barat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Selanjutnya, saya akan mengajak kalian semua menelusuri salah satu kisah yang paling menakjubkan dalam sejarah Islam, yaitu kejayaan peradaban Islam di Andalusia, atau yang sekarang kita kenal sebagai wilayah Spanyol bagian selatan. Kemungkinan kita mendengar bahwa kejayaan Islam hanya terjadi di Timur Tengah, di Baghdad, Kairo, atau Damaskus. Tapi tahukah kamu, di benua Eropa pun terdiri sebuah peradaban Islam yang sangat maju, beradab, dan penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan. Andalusia bukan hanya simbol kejayaan Islam di masa lalu, tetapi juga bukti nyata bagaimana sikap nilai-nilai Islam yang mampu membawa manusia menuju kemajuan dan kedamaian. Kisah ini dimulai dari tahun 711 Masehi, ketika Tariq bin Ziyad, seorang panglima Muslim dari Afrika Utara, menyeberangi laut sempit yang kini dikenal sebagai Selat Gibraltar. Dalam sejarah dikisahkan bahwa Tariq membakar kapal-kapal setelah mendarat di pantai Spanyol, lalu berkata kepada pasukannya, "Di depan kalian ada musuh dan di belakang kalian laut. Maka berjuanglah dengan penuh keyakinan." Dari semangat itulah Islam mulai tumbuh di tanah Spanyol. Umat Islam kemudian mendirikan pemerintah yang adil, beradab, dan terbuka bagi semua kalangan. Puncak terjadi ketika pendiri kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia dengan pusat pemerintah di kota Cordoba, di bawah kepemimpinan Abdurrahman III dan para penerusnya. Andalusia berkembang menjadi salah satu wilayah paling maju di dunia. Bayangkan, di abad ke-10 saat sebagian besar Eropa masih berada di dalam masa yang disebut dengan zaman kegelapan, Cordoba sudah memiliki ribuan jalan, air mengalir, rumah sakit umum, dan perpustakaan megah berisi ratusan. Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan. Orang-orang di seluruh dunia datang ke sana untuk belajar, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Beberapa tokoh besar lahir dari bumi Andalusia, seperti Ibnu Rus, seorang filsuf dan kedokteran yang gagasannya menghubungkan ilmu Islam dan filsafat Yunani. Kemudian, Al-Azrawi dikenal sebagai bapak ilmu bedah modern, yang karyanya Al-Tasrif menjadi rujukan kedokteran Eropa berabad-abad lamanya. Ibnu Tufail dan Ibnu Bajjah, para ilmuwan dan pemikir rasional, membuka jalan bagi perkembangan sains modern. Tidak hanya ilmu, Andalusia juga unggul dengan seni dan arsitekturnya. Masjid Cordoba dengan tiang-tiang melengkungnya dan Istana Alhambar di Granada dengan ukiran kaligrafi yang indah masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dari menjadi saksi betapa maju dan artistiknya peradaban Islam saat itu. Tapi yang paling luar biasa dari Andalusia bukan hanya kemajuannya dalam ilmu pengetahuan, melainkan nilai toleransi dan keberagamaannya. Umat Islam hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain, Kristen dan Yahudi, dalam suasana saling menghormati. Mereka bersama-sama menerjemahkan buku-buku ilmiah dari Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, lalu dari bahasa Arab ke Latin. Dari sinilah muncul gelombang kebangkitan intelektual dan Eropa yang kita kenal dengan istilah Renaissance. Jadi sebenarnya, kemajuan Barat modern memiliki akar dari peradaban Islam di Andalusia. Islam menjadi jembatan yang menyatukan
yang menyatukan timur dan barat melalui ilmu pengetahuan. Namun, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Setelah beberapa abad, Andalusia mulai melemah karena perpecahan politik di antara kerajaan-kerajaan Islam sendiri. Satu persatu, wilayah Islam jatuh ke tangan kerajaan Kristen, hingga akhirnya pada tahun 1492, kota Granada, benteng terakhir Islam di Spanyol, takluk. Meskipun kekuatannya berakhir, cahaya ilmu Islam tetap bersinar. Buku-buku karya ulama Andalusia terus dipelajari di universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun setelahnya. Dari kisah Andalusia, kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa. Pertama, semangat menuntut ilmu tanpa batas. Para ilmuwan Andalusia tidak berhenti belajar, tidak takut berbeda, dan selalu mengaitkan ilmu dengan iman. Yang kedua, toleransi dan keterbukaan. Mereka membuktikan bahwa keberagamaan bukanlah penghalang, tapi kekuatan untuk saling melengkapi. Yang ketiga, persatuan dan kerjasama. Setelah umat Islam bersatu dalam ilmu dan akhlak, mereka mampu menjadi mencuar dunia. Jadi teman-teman, mari kita menjadikan semangat Andalusia sebagai inspirasi hidup. Belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan dan menebar cahaya pengetahuan di lingkungan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.